Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'in ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi al-munasabah at-tayyibah maratan ukhra nuwasil fi bahthina an sholati ahlil a'dar. Ya, kita akan insyaallah melanjutkan pembahasan kita tentang sholatnya para ahli udhur. Wa tahaddatsna an sholatil marid. Ya, sholatnya orang yang sakit bagaimana. Tsumma al'an al-bahth al-wihda as-sabi'a asyarah. Pembahasan yang ke-17 yaitu sholatnya orang ahli udhur, ya, di mana salah satunya adalah sholatnya orang musafir, sholatul musafir. Sholat orangnya musafir, ya. Musafir itu berarti sedang dalam perjalanan, ya, bukan hanya keluar saja tapi menempuh perjalanan yang cukup jauh. Sifatul sholatil musafir, sifatnya sholat musafir. Jadi dinamakan sholat atau dinamakan sholatnya musafir atau kondisi musafir itu seperti apa kategorinya? Sifat-sifatnya, ya. Yusannu lil musafiri qasra as-sholati rubaiyah. Disunahkan bagi musafir untuk mengqasar sholat rubaiyah, itu berarti sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat itu apa saja? Yaitu zuhur dan asar dan isya, ya. Zuhur, asar, isya ini semuanya 4 rakaat, sholatul rubaiyah. Fa yusalliha rak'atain. Maka dia cukup sholat rubaiyah itu 2 rakaat saja, separuhnya, ya. Diqasr, diringkas menjadi dari 4 menjadi 2. Liqaulihi ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian sedang melakukan perjalanan di atas muka bumi, falaysa 'alaikum junah, maka tidak mengapa, tidak ada dosa bagi kalian. Tidak mengapa untuk antak suru, untuk mengkasar minas shalah, dari sholat-sholat itu. Ini sholat-sholat rubaiyah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal Madinati ila Makkah, dari Madinah menuju kota Makkah. Fakana yusalli rak'atain. Maka beliau sholat wakala itu 2 rakaat. Hatta raja'na ilal Madinah, sampai kami kembali pulang ke kota Madinah. Taib. Kita lihat gambar. Nangdur ila hadhihi suwar. Nangdur mada? At-ta'irah. Thumma al-hafilah. As-safinah. Thumma mada? Al-qitar. Wal-hafilah. Fahadihi min mada? Min al-muwasalat. Ya. Min wasail as-safar. Min wasail mada? As-safar. Ya, alat-alat transportasi. Barakallahu fikum. Yang umumnya digunakan oleh manusia zaman sekarang. Ahkamul qasr. Setelah kita melihat sifat salatnya orang musafir, yaitu dengan di qasr, diringkas dari 4 menjadi 2. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum qasr. Nah, barakallahu fikum. Al-awwal, al-musafiru allati idza arada al-musafir qat'aha jaza lahu mada? Qasr as-shalah hiya 80 kilometran. 80 kilometran takriban. Jarak, ya, yang apabila seorang musafir hendak ingin mengqata', ya, ingin lakukan, ya, ingin dia tempuh, jazalahu qasr shalah, maka boleh baginya mengqasar salatnya
ya, meringkas salatnya, melakukan qasar. Jaraknya berapa? 80 kilometer takriban. Rata-rata ya. Rata-rata jaraknya 80 kilometer. Nah, di sini disebutkan oleh berkata sebagian ulama, inna dhabitas safar huwa al-urf. Ada komentar dari ulama, sebagian ulama berkomentar bahwasanya ketentuan safar, jarak safar itu menurut uruf, ya, dikembalikan pada uruf, adat, ya, kebiasaan masyarakat, ya. Fitulil masafah, dalam hal jaraknya, ya, panjang jaraknya, wa muddatil iqamah, dan lamanya, ya, lamanya dia melakukan safar. Fama yusammihin nas safaran fahuwa safar. Kalau manusia itu menganggapnya sudah termasuk safar, maka dia termasuk hukum safar. Ya, safar berarti perjalanan, ya. Meskipun tidak harus kembali di sini tidak harus 80 kilo. Barangkali kurang dari itu. Ya. Barangkali kurang dari itu. Jadi ini dikembalikan kepada apa? Barakallahu fikum, kepada uruf, ya, kepada adat kebiasaan masyarakat pada umumnya. Jadi kalau masyarakat melakukan perjalanan meskipun jaraknya kurang dari itu, karena menempuh jalur yang sulit, ya, tidak mudah, macet dan lain sebagainya, maka itu juga sudah termasuk kategori boleh dikasar. Allahu alam. Tanian, yang kedua, yajuzu lil musafir al-qasra min hini khurujihi min baladih. Boleh bagi musafir untuk mengqasar ketika atau sejak keluarnya dia dari negerinya. Jadi patokannya ini setelah dia keluar dari negerinya, kotanya, ya, setelah keluar dari kotanya. Ya, mungkin dia ketika dia asli Malang umpamanya, ya. Ketika sudah keluar dari kota Malang, maka itu dinamakan safar oleh sebagian dalam kategori yang kedua ini, ya. Wa dzalika bimufaraqatihi akhir buyutiha al-amirah. Cirinya adalah di mana dia telah meninggalkan rumah-rumah yang dihuni, ya, rumah-rumah kota. Jadi dia sudah memasuki desa, ya, bukan lagi kota, ya. Jadi keluar dari negerinya, keluar dari kotanya, pasti dia akan menemui rumah-rumah yang akhir daripada rumah kota, ya, batas kota, ya. Ya, buyut al-amirah, ya, rumah-rumah yang megah, yang ditinggali manusia. Biasanya sudah mufaraqah, sudah terlewat, sudah melampaui batasan kota itu. Ini cirinya, ya, ciri umum. Wala ibrata bil buyutil qadimah al kharbah, ya, atau kita baca kharaban, ya. Jadi tidak menjadi patokan rumah-rumah yang lama al kharabah, rumah-rumah lama yang rusak, yang usang, ghair al-maskunah, ghairu al-maskunah, tidak dihuni. Jadi tidak mesti rumah-rumah atau mendapati rumah-rumah yang lama, yang rusak dan tidak dihuni. Walal muzari' wal istirahat allati kharija al-bilad. Dan bukan patokan juga saat dia menemui ladang-ladang, ya, peternakan, ladang-ladang untuk tanaman, ya, sawah-sawah, ladang dan lain sebagainya, dan tempat-tempat ini istirahat, ya, tempat-tempat istirahat. Biasanya kalau lewat tol itu ada tempat posko-posko itu, ya, posko istirahat itu allati kharijal balad, yang terletak di luar kota. Jadi enggak mesti, ya. Artinya ketika dia sudah masuk atau keluar dari, jadi patokannya ini, ya, kembali ke keluar dari kotanya, ya, yaitu di akhir kota yang dia tinggali, masyarakat yang dia tinggali.
Jadi kalau udah masuk ke kota yang lain, ya. Tidak harus menemui rumah-rumah yang rusak-rusak atau menemui ladang tanah yang luas, yang tandus atau posko-posko peristirahatan di luar kota. Jadi tidak harus seperti itu. Yang jelas sudah keluar. Kalau dia sudah keluar dari kotanya, maka itu sudah termasuk boleh melakukan qasar. Ya kalau yang pertama tadi 80 kilo atau dikembalikan, yang paling benar adalah madhab yang paling benar, yang paling asah adalah dikembalikan kepada uruf. Ini madhab jumhur ya. Kalau madhab Syafi'i ini kembali kepada ya patokan ini. Kira-kira 80 kilo. Baik. Kemudian yang ketiga. Lil musafir al-qasr fi ruju'ihi hatta yadkhula baladahu alladhi kharaja minhu. Bagi musafir boleh melakukan qasar ketika pulang ya, sampai dia memasuki negerinya yang dia keluar darinya. Ya. Jadi kalau seandainya dia melakukan pulang pergi, maka ketika di dalam perjalanan pulangnya ya, dia boleh melakukan qasar sampai dia memasuki kotanya ya, yang dia keluar darinya. Kalau sudah masuk dalam kotanya maka tidak berlaku lagi hukum qasar ya. Dia kalau seandainya belum melakukan sholat di awal waktu, maka dia sholat di akhir waktu ya, di jamak takhir, tapi tidak boleh di qasar ya. Bolehnya di qasar di mana? Yaitu ketika di dalam perjalanan. Barakallahu fiik. Jadi selama dalam perjalanan di luar kotanya itu dia boleh mengqasar sampai dia pulang, sampai ke kotanya. Rabi'an, idza kana al-matar kharij al-balad ya, idza kana al-mataru kharij al-baladi jaza lil musafiri ay yatarakhas fihi bil qasri wal jam' fi dhihabihi wa ruju'ihi. Kemudian yang keempat, ini sering ditemui oleh sebagian manusia sekarang. Apabila dalam perjalanan itu bandaranya berada di luar kotanya, maka dia boleh bagi musafir ini yang niatnya melakukan safar untuk melakukan rukhsah, untuk menjalani rukhsah, yaitu melakukan qasar sekaligus jamak ya, mengqasar dan menjamak salat ya, fi dhihabihi wa ruju'i, dalam perjalanan pulang perginya ya, pulang perginya PP ya. Biasanya matar itu, bandara itu seringkali berada di luar kota ya, terkadang seperti itu ya. Maka dia dalam perjalanannya boleh mengqasar ya. Khamisan, idza wasala al-musafiru baladan wa arada al-iqamata fihi falahu thalathatu ahwalin. Kondisi ketika seorang musafir dia sampai sebuah negeri ya, negeri mana antah berantah ya. Wa arada al-iqamah fihi, kemudian dia ingin tinggal di negeri itu, negeri yang dia safar ya. Maka dia ada 3 kondisi. Nah, al-alif yang pertama, ayan wiya al-iqamata aktsar min arba'ati ayam. Dia telah meniatkan untuk tinggal lebih dari 4 hari. Fayajibu alaihi itmam as-shalah min awwali yaumin istaqarra fi. Maka kalau dia niatnya ingin tinggal 4 hari atau lebih dari 4 hari, maka wajib baginya untuk menunaikan sholat dari pertama hari dia tinggal di rumah itu, di tempat itu, wala yatarakhas bi rukhasis safar. Maka dan dia tidak boleh mengambil rukhsah, yaitu rukhsah safar, itu mengqasar dan menjamak. Dia sholat sebagaimana masyarakat umumnya sholat, ikut sholat di tempat-tempat manusia umumnya sholat ya, bagi laki-laki di masjid seperti itu ya. Alba,
Ayanwiya al-iqamata arba'ata ayyam fa'aqal. Dia niat untuk tinggal 4 hari atau kurang dari itu. Fa yajuzu lahul qasr. Maka boleh baginya mengqasar wa tarakhus bi rukhasis safar, mengambil rukhsahnya seperti bagaimana rukhsahnya orang yang dalam melakukan safar. Jami'al muddah, seluruh waktu yang dia tinggal selama 4 hari atau kurang. Jadi batasannya 4 hari atau kurang. Niatnya ya, dari awal dia memang niat tinggal di situ hanya 4 atau kurang dari itu, maka kemudian pulang ya dari negeri itu, maka dia boleh mengambil qasar. Kalau lebih dari 4 hari niatnya, maka dia tidak boleh mengambil rukhsah dengan mengqasar salat. Itu keadaan yang ba. Kemudian keadaan yang ketiga, ala yanwi iqamata muhaddadah. Dia tidak niat untuk tinggal selamanya. Bukan gitu. Dia tidak meniatkan untuk tinggal dengan waktu tertentu. Jadi tidak tahu, tidak menentu dia akan tinggal di situ berapa lama. Ya, belum tahu. Bal qad yabqa yauman aw 'asyrata ayyam. Bahkan bisa saja dia tinggal hanya sehari atau 10 hari, hasba munasabatil makan lahu. Tergantung ya kondisi dia tinggal di situ. Ya, kondisi keadaan tempat tinggal di situ, ya. Au ladahi ghardun min ilajin, atau dia memiliki tujuan untuk berobat. Au muraja'atin lidawair al-hukumiyah wa ghairiha, atau ada tugas ya daurah, tugas negara, ya tugas pemerintahan, ya, dan semisalnya itu tugas resmi, ya diutus dari muasasahnya, dari yayasannya untuk belajar umpamanya atau untuk bekerja umpamanya, ya, tapi waktunya tidak ditentukan. Jadi waktunya tidak jelas. Bisa sehari, 10 atau lebih dari itu. Mata intaha gharduhu, ketika telah selesai tujuannya, raja'a ila baladihi, maka dia pulang ke negerinya. Fahadha, dalam kondisi seperti ini, yajuzu lahul qasra wa tarakhusa bi rukhasis safar hatta yarji'ah. Maka boleh baginya untuk mengambil rukhsah, ya, yaitu mengqasar salat sebagaimana rukhsahnya orang safar sampai dia pulang ke negerinya. Walau zadat muddata baqaihi ala arba'ati ayyam. Meskipun lebih ya waktunya dia tinggal dari 4 hari. Seperti itu, ya. Meskipun lebih dari 4 hari dia tinggal di situ, maka dia boleh melakukan apa? Qasr di negeri itu, di tempat dia tinggali itu, di luar kotanya itu, ya kan? Jadi barakallahu fikum, yang menjadikan dia boleh mengqasr atau tidak apa? Ya, jadi patokannya apa? Niatnya itu ya. Jadi dari awal niat dia tinggal di situ lebih dari 4 hari, maka dia harus sholat seperti biasa. Kalau kurang dari 4 hari, maka dia boleh menjamak dan mengqasar. Atau niat sampai tugasnya selesai. Contoh tugas apa tadi? Tugas kepemerintahan pokoknya. Ya, tugas belajar, tugas bekerja. Ya, tugas apapun yang tidak terikat dengan waktu, ya, sampai tujuannya selesai. Seperti apa tadi? Ilaj, ya, berobat. Ya, dia ingin berobat di situ. Bisa sepekan atau lebih, tergantung sampai sembuh, pokoknya dia niatnya sampai sembuh. Maka dia boleh di negeri itu melakukan qasr, ya. Barakallahu fikum. Kemarin ada pertanyaan dari
salah satu teman kita, kalau kita santri, gimana? Santri dari luar kota, ya mondok, kan niatnya menuntut ilmu sampai selesai. Gimana? Boleh dikasar tidak? Wallahu alam. Kalau seandainya dia terikat dengan lembaga mewajibkan untuk penduduknya, santrinya di pondok itu untuk sholat jamaah, ya harus mengikuti aturan daripada yang ada, ya. Li'annal muslim ala syurutihim. Uh, al muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan syarat. Dia masuk ke pondok itu kan tanda tangan ya, ada perjanjian. Ya, tidak bisa semaunya sendiri. Harus mengikuti sunnah pondok, ya. Aturan-aturan yang ada di dalam pondok. Kalau disuruh sholat berjamaah 5 waktu di masjid, ya harus mengikuti. Barakallahu fiik. Ini lain masalahnya ya. Jadi kalau seandainya itu terikat perjanjian dengan sebuah instansi, lembaga, maka dia harus mengikuti aturan itu. Kalau tidak, maka dia posisinya boleh mengqashar dan jamak, ya, sekaligus jamak. Karena dia posisinya sedang musafir sampai selesai hajatnya. Barakallahu fikum, wallahu alam. Baik. Kemudian yang keenam, idza shalla al-musafiru khalfa imam muqim, wajaba alaihi itmamis shalah. Wajaba alaihi itmamus shalah. Itmama as-shalah. Nah, apabila seorang musafir dia niat untuk sholat di masjid, ya. Artinya di masjid berarti dia mengikuti imam mukim, ya, imam tetapnya, ya, imam masjid itu, imam rawatibnya. Maka dia harus mengikuti imam itu sampai selesai sholatnya, tidak boleh mengqashar sendiri. Ini akan menimbulkan fitnah, gitu ya. Jadi kembali ke tadi ya. Jadi kalau antum adik-adik itu masuk ke dalam sebuah tempat yang tempat itu ada aturannya, maka kita harus mengikuti aturan tersebut selama tidak menyelisih syariat, ya. Seperti tadi mondok kan berarti ada payung hukumnya kan. Sebagaimana sholat di masjid juga ada payung hukumnya. Tidak boleh sholat sendiri-sendiri di situ. Ya, kalau sudah mengikuti imam berarti dia harus mengikuti imam sholat secara lengkap. Barakallahu fikum. Walalam yudrik mahu ila tasyahud al-akhir. Meskipun dia tidak mendapati bersama imam kecuali hanya tasyahud akhir saja. Ya, karena dia sudah niat masuk masjid, ya. Taib. Kalau memang dia musafir, maka hendaknya dia lebih baik menunggu, ya, atau sholat setelah selesai jamaahnya baru dia sholat sendiri. Begitu. Sehingga ilatnya tidak menimbulkan fitnah. Itu ya ilatnya, ilat hukumnya. Kalau manusia sudah mengetahui antum di situ musafir, maka ya itu ada pembahasan yang lain. Sebagian ulama membolehkan mengikuti imam dengan niat mengqashar sholat, umpamanya sholat duhur dan asar, ya, antum masuk mengikuti imam mendapatkan 2 rakaat, kemudian salam, ya, tahiyat lah. Ketika imam tahiyat awal, antum niatnya tahiyat akhir. Ini sebagian ulama membolehkan. Jadi ketika imam berdiri untuk melakukan rakaat yang ketiga salat duhur, seorang musafir ini langsung salam, ya, menyelesaikan tasyahud akhirnya langsung salam, kemudian mengikuti lagi, ya, imam rakaat yang ketiga dengan niat sholat asar, ya. Jadi langsung dijamak di satu tempat bersama imam dengan niat berbeda. Yang tadi 2 rakaat itu niat sholat duhur, dan 2 rakaat yang terakhir apa? Sholat asar. Begitu penjelasan dari sebagian ulama kita. Wallahu muwaffiq. Namun hal ini jangan sampai lagi-lagi menimbulkan fitnah. Kalau seandainya masyarakat awam itu tidak tahu ilmunya, kalau seorang musafir ini melakukan hal-hal yang bisa mengakibatkan keributan di tengah masyarakat, maka hendaknya jangan melakukan seperti itu. Kecuali kalau mereka seorang penuntut ilmu yang memahami hakikat atau bolehnya melakukan seperti itu.
Kemudian yang ke-7, idza shallal muqim khalfal musafir yaqsuru shalah, wajaba 'alal muqim itmamis shalah itmamu sholatihi ba'da salamil imam. Apabila seorang mukim itu sholat, seorang yang tinggal di sebuah tempat, mukim ya, dia sholat khalfa musafir, di belakang orang yang musafir. Yaqsuru sholah, yang musafir itu mengqasar sholah. Wajaba 'alal mukim, maka wajib atas orang yang mukim itmama sholatihi, untuk menyempurnakan sholatnya setelah salamnya imam yang sedang musafir. Jadi ini sering terjadi ya, ketika punya kita mukim di situ, kemudian kita mendapati jamaahnya sudah selesai, kemudian kita mendapati ada beberapa jamaah sholat di belakang. Kemudian seorang mukim tadi karena tertinggal sholatnya, dia mengikuti jamaah yang ada. Ternyata setelah 2 rakaat itu dia salam kemudian selesai. Nah, maka karena dia mengqasar, maka makmumnya yang mukim dia harus menyempurnakan menjadi 4. Jadi ditambah apa tadi? 2 rakaat lagi. Seperti itu kira-kira gambarannya. Barakallahu fikum. Ya, dia harus 4, ya, sempurna ya. Baik. Tamrin fardi ya. Latihan mandiri. Bayin hukmal qasr fil ahwalit taliyah ma'a bayani sabab. Jelaskan hukum qasr di kondisi-kondisi berikut ini dengan diberi keterangan sebabnya. Kondisi, kemudian hukumnya apa, kemudian sebabnya apa. Hukumnya qasr atau tidak, kemudian sebabnya apa. Al-awwal, kharajat atau kharajta ya. Kharajta ma'a ahlik. Kamu keluar bersama keluargamu. Fi nuzhatin barriyah ya, dalam atau sedang kondisi safar, perjalanan tamasya ya, jalan-jalan di darat ya, jalan-jalan daratan ya. Ila mintaqatin aw mantiqatin tab'udu 'anil balad masafata 40 kilometeran. Ya. Tempatnya itu, tempat wisatanya itu jaraknya dari kota itu 40 kilometer. Nah, maka hukum qasrnya apa? 40 kilometer. Nah, ini dilihat ini clue-nya apa? Petunjuknya ini masafah ya. Tidak dijelaskan kondisi yang lain. Hanya memberikan petunjuk perjalanan dari negerinya ke tempat itu 40 kilo. Kira-kira hukumnya apa? Nah, kalau kita merujuk kepada yang ada di buku ini, maka batas dibolehnya mengqasar berapa ini? 80 kilometer. Ya, kurang lebih 80 kilometer. Maka kira-kira apa ini hukumnya? 80 ini baru 40 ya. Berarti hukumnya masih sholat biasa. Ya, sholat biasa. Kalau merujuk kepada kaidah yang nomor 1. Ya. Hukumnya maka dia sholat jamaah sebagaimana sholat pada umumnya. Jadi la yaksuru as-sholah, la yatarakhas lahu sholat musafir. Itu hukumnya ya. La yatarakhas lahu sholat musafir. Sebabnya apa? Li'annahu aqalla masafah min 70 kilometer atau 80 kilometer takriban. Jadi patokannya itu 80 kilometer. Ingat ini hukum asal ya, hukum asal. Yang paling benar sebenarnya merujuk kepada uruf tadi. Sebagaimana penjelasan dari sebagian ulama jumhur ya. Kembalikan ke uruf. Kalau memang 40 kilo ini dia perjalanan sudah keluar kota ya. Sudah keluar dari kotanya. Ya. Maka kembali lagi ke hukum yang kedua. Ya, dia keluar dari kotanya. Ya, barakallahu fiik. Jadi ini masalahnya tidak mutlak ya, tidak mutlak harus sesuai dengan dikiaskan dengan apa? Dengan jarak. Kalau dia keluar dari kotanya ya sudah.
boleh baginya qasr. Ini dengan kondisi-kondisi yang lain ya. Atau dia masih di dalam kota 40 kilo, tapi perjalanannya sangat melelahkan, ya, terjal. Perjalanannya tidak mulus, ya, jalannya itu naik gunung atau turun gunung melalui medan yang berat seperti itu kira-kira. Maka 40 kilo ini juga kalau memang sudah dianggap musafir oleh orang kampung situ, ya sudah, boleh baginya dia mengqasr. Tapi ingat itu keadaan-keadaan yang sudah menjadi rinci ya. Tapi kalau hukum asalnya seperti ini kan hukum asal 40 kilo, maka ini tidak mengambil qasr, sebabnya karena kurang dari 80 kilo tadi. Barakallahu fikum. Baik. Jadi kalau kita merinci seperti itu cara menjawabnya. Sebenarnya kalau tidak dirinci seperti ini, jawabnya sebagaimana umumnya ya. Barakallahu fikum. Kemudian kondisi yang kedua, fi asna'i safarikum tawaqqaftum fi ihdal qura lis-shalah. Dalam ketika perjalanan kalian berhenti di salah satu kampung, ya, desa untuk melakukan sholat. Wa adraktum ma'a imamil qaryah at-tasyahhud ala akhir. Kamu mendapati bersama imam kampung itu dalam sholat jamaah telah melakukan tasyahud akhir. Maka apa yang kamu lakukan? Ya, maka hukum qasr ini la yatarakhas lahu hukmu al-qasr. Limada? As-sabab li'annahu yusolli ma'a imam rawatib fil masjid, imam qaryah, ya. Karena dia mengikuti imam qaryah, dia harus melaksanakan sholat secara sempurna. Barakallahu fikum. Ini kembali kepada tadi ya. Nah, ini ya, nomor 6 ini. Imam mukim ya, imam mukim, maka dia wajibah, hukumnya apa? Wajibah alaihi itmamas shalah. Wajibah alaihi itmamas shalah. Baik. Safar tama walidik lil ilaj fi ihda ad-duwal. Kamu melakukan safar dengan bapakmu untuk melakukan pengobatan di salah satu negeri. Wala ta'lamuna al-muddata allati sataqdunaha lil ilaj. Dan kamu nggak ngerti waktu menghabiskan di sana untuk pengobatan. Jadi tidak ngerti kira-kira berapa lama kamu akan menghabiskan waktu di negeri itu untuk pengobatan. Lakinnakum ta'lamuna annaha aktsar min arba'ati ayyam. Akan tapi kalian mengetahui bahwasanya tidak mungkin kecuali di sana itu pasti lebih dari 4 hari. Nah, di sini ya. Maka di sini hukumnya apa? Hukumnya kembali kepada sini. Jadi kalau lebih dari 4 hari, hukumnya apa? Hukumnya kembali ke sini. Fayajuz lahul qasr wa tarakhus, ya. Boleh baginya mengqasar karena dia yakin, ya, karena dia ada lafadznya ya lamun, berarti dia kan ngerti. Artinya ada niat di sini. Ada niatan di sini, mesti 4 hari itu mesti lebih dari 4 hari. Maka boleh baginya barakallahu fikum mengqasr. Atau kembali ke kondisi yang ketiga. Dia nggak jelas ya di situ. Ya kan, dia juga posisinya ragu-ragu di situ. Berapa lama? Nggak jelas berapa lama akan dihabiskan waktunya untuk pengobatan itu. Maka dia boleh melakukan qasr, ya, sampai selesai pengobatannya. Ghardun minal ilaj. Jadi tujuan pengobatan itu sampai dia selesai. Maka dia boleh melakukan qasr sampai selesai pengobatan, sampai pulang ke rumahnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya, sholatul musafir ala markubihi. Salatnya seorang musafir di atas kendaraannya. Salat musafir ala markubihi qisman. Ada 2 kategori, 2 jenis salatnya orang dalam perjalanan.
di atas kendaraannya. Al-qismul awal, bagian pertama, antakuna sholatu nafilah. Dia melakukan sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Fatasih fatasihu ala al-markub mutlaqan, maka sah sholatnya di atas kendaraannya secara mutlak, ya. Bi udhrin au bi ghairi udhr, baik dia dalam kondisi udzur maupun dia tidak dalam kondisi udzur. Mustaqbilan lil Ka'bah, dia menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, au ghair mustaqbil laha, atau tidak menghadap kiblat. Hal ini didasari oleh hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli an-nafilata fi safar ala rahilatihi aynama tawajjahat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat sunnah dalam perjalanannya, dalam safar, di atas kendaraannya, ya, di atas kendaraannya. Aynama tawajjahat, dimanapun kendaraan itu atau tunggangannya ber tawajjahat, ya, berjalan, ya, menuju, ya, dimanapun kendaraan itu menuju barat, ke timur, ke selatan, ke utara, itu tidak masalah. Jadi sholat di atas kendaraannya. Baik. Wal hadits fi muttafaq alaih. Lakin al-afdal, akan tapi yang lebih afdal, ayastaftiha as-salatu muttajihan ilal qiblah. Jadi melakukan istiftah salat itu pertama kali menghadap ke kiblat. Ya, itu yang lebih utama. Jadi salatnya dia mengawali dengan menghadap kiblat dulu. Baik, al-qismu tsani, kemudian bagian yang kedua, antakuna sholatu fardhatan. Dia melakukan salat wajib. Fala takhlu min halatain, maka tidak lepas dari dua kondisi. Al-halah al-ula ayatamakkana min fi'lis shalah 'alal markub kama mada yajib. Nah, dia bisa melakukan gerakan salat di atas kendaraannya sebagaimana diwajibkan. Fa yumkinuhu al-istiqbal, dia memungkinkan, sanggup untuk menghadap kiblat, wal qiyam, dan berdiri, war ruku, melakukan ruku, was sujud. Fasholatu 'alal markub fi hadhil halah sahihah bi udhrin wa duna udhr. Maka salat di atas kendaraan dalam kondisi seperti ini adalah sah, baik dilakukan dengan udzur maupun tanpa udzur. Wa dzalika kasolatu fi safina. Demikian ini seperti sholat di atas kapal. Jadi kapal itu memungkinkan dia untuk menghadap kiblat karena gerakannya lambat, ya, sudah pasti, dan bisa berdiri, rukuk, sujud sebagaimana melakukan sholat seperti manusia umumnya. Baik. Wa min amtsilatin ukhra, ya, sholat di atas kapal atau di atas pesawat, ya, pesawat tertentu yang ada fasilitas musola kecil, atau di atas kereta, yaitu kitor. Kereta itu juga biasanya menyediakan tempat sholat. Kalau dia memungkinkan, tidak ada masalah, tidak ramai, tidak berdesakan, tidak ada udzur, maka boleh disolat di situ. Dia melakukan sholat dengan menghadap kiblat. Ini kondisi, ya, atau karena memungkinkan, ya. Karena memungkinkan. Kemudian kondisi yang kedua, ala yatamakkan min fi'lis shalah 'alal markub kama yajib. Tidak bisa melakukan gerakan salat di atas kendaraan itu sebagaimana yang diwajibkan. Falahu halatain. Maka dalam kondisi yang kedua ada dua kondisi juga. Ada rinciannya. Yang pertama, ayatamakkan minan nuzul was sholatu 'alal ard. Dia bisa melakukan, bisa turun dan salat di atas muka bumi, di atas tanah. Wa dzalika kal musafir bisayarah, sebagaimana salat dengan mobil, ya. Dia bisa turun, ya, bisa berhenti sejenak, kemudian salat menepi dan salat di
di tempat, di sebuah tempat yang landai, ya di atas muka bumi. Fayajibu alaihi nuzul, maka wajib baginya untuk turun, untuk istirahat, ya menepi. Wa yusalli as-sholata 'alal wajhil kamil, dan dia melakukan sholat dengan kondisi yang sempurna, dengan gerakan yang sempurna. Kalau memungkinkan, ingat ya syaratnya, ayat tamakkan lahu minan nuzul. Dia pakai mobil sendiri ya. Nah, dia bisa menghentikan mobilnya dan sholat di musola atau di masjid, manusia ada di situ. Maka dia harus sholat sebagaimana sholat pada umumnya. Kemudian kondisi yang kedua, Allah yatamakkan minan nuzul. Dia tidak bisa turun, ya. Wa sholatu 'alal ard, dan tidak bisa sholat di atas tanah, ya. Wa dzalika kal musafir bit ta'irah, ini sebagaimana sholatnya orang menggunakan pesawat. Idza lam yakun biha mahal lis-shalah, tidak ada tempat, tidak disediakan tempat untuk sholat. Ya, sebagian pesawat lokal ini tidak disediakan atau pesawat-pesawat yang internasional. Kalau pesawat-pesawat yang Arab itu biasanya disediakan. Ya, Saudi Arabia, di Etihad, sebagaimana kita pengalaman itu ada tempatnya sholat. Au kana musafiran bisayyarah wa nahwiha, atau dia melakukan musafir dengan mobil atau semisalnya, wala yumkinuhu an-nuzul, dan dia tidak memungkinkan untuk turun dari mobilnya, khaufan min matar, karena khawatir hujan, au adu atau ada sesuatu yang membahayakan, ya. Ada pencurian, begal, ya, sekali kita kiaskan ya, ada musuh di sini, sesuatu yang mengganggu ya. Au ghairihima, atau halangan-halangan yang lain, kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Fa innahu yusolli hasba istita'atih, maka dia boleh sholat hasba istita'atih, ya, dengan kemampuannya, ya, dengan kondisi yang ada, sesuai dengan kemampuannya. Wa yumi birruku wasujud, dia mengisyaratkan dengan gerakan ruku dan sujud, ya. Wa in akhra as-salatu au as-salata hatta yatayassar nuzuluhu qabla khurujil waqti fahuwa aula. Sampai dia memungkinkan untuk bisa turun dari kendaraannya sebelum keluarnya waktu sholat, maka ini yang lebih utama. Ma'amulahadati jawazi jama'it takhir, meskipun ya dengan catatan boleh juga untuk menjamak takhir fi hadhil halah, dalam kondisi seperti ini. Jadi ada kekhawatiran ya. Atau juga kondisi biasanya kita naik bis kan tidak bisa kita nyuruh sopirnya untuk berhenti. Nah, jadi ini bikin kacau nanti ya. Maka kita boleh untuk sholat di atas kursi, dengan melakukan wudhu kalau memungkinkan, menggunakan air, kalau tidak bertayamum, kemudian sholat di atas kendaraan. Ya, begitu kira-kira. Barakallahu fiikum. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang al-jam'u bainas sholatain, ya, menjamak di antara dua salat. Al-jam'u bainas sholatain yuradu bihil jam' bainadz zuhur wal 'ashr fi waqti ihdahuma. Menjamak antara dua salat, yang diinginkan adalah menjamak antara zuhur dan asar di salah satu waktu di antara dua salat itu. Di waktu salah satu di antara dua salat itu, di salat zuhurnya atau di salat asarnya. Wal jam'u bainal maghrib wal isya, yaitu menjamak salat maghrib dan isya fi waqti ihdahuma, di waktu salah satu keduanya. Di waktu maghrib jamak takdim atau isya jamak takhir. Wal jam'u nau'an, menjamak salat itu ada dua jenis. Yang pertama jam'u takdim, yaitu menjamak di awal waktu. Wa jam'u takhir, dan menjamak di akhir waktu. Wa huwa rukhsatun fayajuzu indal haja ilaih, termasuk rukhsah yang boleh diambil ketika dibutuhkan. Wa minal halatil lati yajuzu fiha al-jam'u ma yali, dan kondisi-kondisi yang boleh menjamak adalah sebagaimana berikut. Yang pertama,
as-safar, ya, dalam kondisi safar sebagaimana yang telah dijelaskan. Fayajuzu lil musafir al-jam'a mada mutlaqan. Yajuzu lahul jama' al-jam'u mutlaqan. Boleh menjamak bagi musafir secara mutlak. Wal afdalahu tark wal afdalahu tarkul jama' idza istaqarra fi mawdhi'in waqtan yattasi' li ada'i kulli sholatin fi waqtiha. Adapun yang lebih afdal, maka dia meninggalkan jamak kalau memang memungkinkan dia bisa melakukan ya di tempat dan di waktu yang luas ya untuk melakukan setiap sholat di awal waktu. Sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi Mina di Mina ya, haitsu kana yaqsuru shalah wala yajma. Di mana beliau alaihi salatu wasallam ketika di Mina, beliau mengqasar sholat tapi tidak menjamaknya. Jadi di dalam kondisi safar seperti ini, yang lebih baik adalah kalau dia waktu dan kemampuannya lapang ya bisa tidak ada masalah, maka dia boleh mengqasar tapi tidak menjamak. Kalau ini yang lebih afdal ya, yang lebih afdal. Meskipun boleh ya. Bagi musafir itu jamak dan qasar itu sudah menjadi keringanan bagi seorang muslim musafir yang melakukan safar. Kemudian kondisi al-maradu, sedang sakit. Alladhi yashukku ma'hu fi'lu kulli salatin fi waqtiha, yang menyulitkan baginya untuk melakukan ya perbuatan atau ya kegiatan gerakan-gerakan setiap sholat di waktunya, untuk melakukan setiap sholat di waktunya. Kemudian sholatul marid ini juga sudah kita jelaskan di bab sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga al-matar ya, hujan. Ada kondisi hujan. Alladhi tahsulu bihi masyaqqah. Ilatnya hujan itu apa? Mungkin bukan hujannya yang membuat boleh jamak ya, tapi yang membuat alasan kenapa dibolehkan dalam syariat itu menjamak adalah masyaqqah ya. Karena ada kesulitan ya, ada kesulitan, ada ya masyaqqatun 'alan nas, kesulitan bagi manusia fil hudur ilal masjid, untuk mendatangi masjid. Waqta sholatil ukhra ya, di waktu sholat yang lain. Amma man shalla fi baitihi waqtal matar fala yajma' li ajrihi. Nah, adapun orang yang sholat di rumahnya ketika kondisi hujan, fala yajma' li ajlihi, maka tidak boleh menjamak karena hujan. Ingat, karena hujannya ini bukan alasan untuk menjamak, tapi alasannya untuk menjamak adalah adanya masyaqqah. Ingat ya, adanya kesulitan, adanya madarrah, itu lebih berat lagi. Kalau adanya kesulitan, apalagi kalau terjadi hal sesuatu yang memadaratkan baik baginya maupun dia memadarati manusia yang lain, maka di situ ya boleh jamak. Wallahu a'lam. Ketika dalam perjalanan ya, gitu ya, dalam perjalanan. Ya, perjalanan menuju ke masjid, ingat ya. Ini ada perjalanan menuju ke masjid. Ya. Makanya seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi ini tidak hudurnya di dalam masjid, ingat ya. Hudur ilal masjid. Kalau dia di rumah tidak boleh menjamak. Ya, tidak boleh menjamak. Kalau dia di masjid maka boleh dijamak. Ya, kalau dia di dalam masjid. Ingat ya, boleh dijamak. Hukmu jam'il asr ilal jum'ah. Hukum menjamak salat asar ke Jumat. Ya. Salatul jum'ah salatun mustaqillah. La tajma' ilaiha salatul asr. Salat Jumat itu adalah salat sendiri, ya, independen, ya. Tidak dijamak salat asar. Li'adami dalil ala jawazil jama' fi mithli hadhil halah, karena tidak ada dalil menjamak salat Jumat dengan salat asar. Ya, tidak ada dalilnya. Fala yajuzu jam'al asr ilaiha, tidak boleh menjamak salat asar dengan Jumat. Fil hadar limatarin wa ghairi, di dalam kondisi ya sedang hujan atau yang lainnya dia hadir. Wala fis safar, dan bukan dalam kondisi safar. Idza shallaha
jum'ah ma'an nas fil balad alladhi huwa fih, yang mana dia bisa melakukan sholat Jumat bersama manusia di negeri yang dia di situ, tinggal di situ. Amma idza shallaha dhuhran fayajuzu jam'al asr ilaiha. Kalau dia niatnya salat duhur, maka boleh baginya menjamak salat asar. Jadi, barakallahu fikum, kalau teman-teman ingin salat salat mengqashar pas waktu hari Jumat ya, perjalanan, kemudian ingin mengqashar waktu Jumat itu dengan asar, menjamak ya, maksudnya menjamak, maka tidak boleh dia niat salat Jumat dan sholat asar. Maka karena dia dalam kondisi safar umpamanya, maka dia harus meniatkan sholat tidak ada sholat Jumat ya. Kalau mau menjamak ya, berarti menjamaknya sholat duhur dengan asar, begitu kira-kira. Barakallahu fikum. Kemudian fakir ya. Sholaita fi ahadil masajid fi yaumin syadidil matar. Kamu sholat di salah satu masjid pada hari yang hujan deras. Fasalla al-imamul maghrib thumma jama'a ilaiha salat al-isya wa qassaraha rak'atain wa sallam. Kemudian dia menjamak salat isya dan mengqasarnya menjadi 2 rakaat. Jadi salat maghrib 3, kemudian isyanya 2. Mal khata' alladhi waqa'a fihi al-imam. Kesalahan apa yang dilakukan oleh imam? Wa ma mauqifuka fi hadhil halah, dan apa yang kamu lakukan dalam kondisi seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Kesalahan di sini kita lihat bahwasanya ketika hujan deras maka dia salat maghrib kemudian menjamak isya. Ini tidak masalah ya, sebagaimana dalil yang telah kita jelaskan. Dan perbuatan Rasulullah SAW dahulu pernah menjamak salat duhur, asar atau maghrib dan isya di Madinah ketika saat itu turun hujan. Bukan karena takut, tapi karena ilatnya tadi masyaqqah ya. Karena Rasulullah SAW melakukan itu agar tidak memberatkan umatnya. Nah, adapun mengqashar di sini memerlukan dalil ya, perlu adanya dalil membolehkan mengqashar. Kalau menjamak tidak masalah, ada dalilnya. Karena mengqashar di sini hukum mengqashar ini tidak tidak dalam hal ini ya, begitu ya kira-kira. Barakallahu fikum. Jadi bagaimana kamu seharusnya ya menambahkan 2 rakaat lagi kalau bisa ya. Kalau imamnya ya mengqashar, setelah itu baru diberitahu kalau memang memungkinkan, memberitahu kepada pihak yang berwajib ya, untuk bisa dijelaskan hukum seharusnya ya, bagaimana. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang kedua, kunta ma'ahlika fi safar. Kamu bersama keluargamu dalam kondisi safar. Taib. Fanazaltum lis-shalah fi ihda mahattat al-wuqud. Kemudian kamu turun untuk sholat di salah satu terminal gitu ya, tempat pemberhentian, tempat istirahat. Wa shalla bikum syakhsun sholat al-maghrib. Kemudian ada orang yang datang untuk melakukan sholat maghrib. Wa qassaraha rak'atain. Kemudian dia mengqashar menjadi 2 rakaat. Ya, ini sholat maghrib kemudian mengqashar menjadi 2 rakaat. Qala lahu ba'dun nas, limadza shalaita rak'atain? Dikatakan sebagian manusia, mengapa kamu sholat 2 rakaat? Faqala nahnu ala safar wal musafir yaksur sholah. Kita ini dalam kondisi safar dan seorang musafir itu mengqashar sholatnya. Bagaimana apa yang kamu lakukan dalam kondisi seperti ini? Wa kaifa tatasarraf? Apa yang harus kamu lakukan? Nah, di sini ada muskilah di sana, benar orang salat maghrib kemudian mengqashar menjadi 3. Maka muskilahnya di mana? Yaitu salat maghrib 3. Karena ini salat thulathiyah, yang dibolehkan qashar apa tadi? Salat rubaiyah ya, 4 rakaat menjadi 2. Kalau salat 3 rakaat tetap ya tidak boleh diqashar menjadi 2.
Yang boleh diqasar hanya sholat isya'nya saja. Maka itu yang harus kita beritahu kepada orang itu ya, dengan membawa dalil dan hikmah. Disampaikan dengan hikmah dan dalil. Ya, dalil dan hikmah. Begitu ya kira-kira ya. Diberitahu setelah sholat itu. Kemudian yang ketiga, qarin baina sholatil hadar wa sholatis safar fil jadwal at-tali. Ya, bandingkan antara sholat hadir dengan sholat perjalanan dalam kondisi safar di jadwal atau di bagan berikut. Wajhul muqaranah, ya, tempat ini yang disandingkan, dimuqaranahkan, diperbandingkan. Kemudian sholatul hadar dan sholatul safar. Baik. Jadi pertanyaan soal yang terakhir di sini. Kita kategorisasikan di sini apakah berikut ini sholat hadar atau sholat safar. Baik. Pertama al-qasr. Ya, qasr ini termasuk sholat apa? Bolehnya dilakukan dalam kondisi safar. Ya, jadi di sini ya letaknya. Kemudian sholat jamak ini dalam kondisi apa? Sholat safar juga. Ya. Adapun hadar di sini ada ilat tadi seperti hujan. Itu pun dilakukan di masjid ya, bukan di rumah. Tuh, boleh. Kemudian sholatul Jum'ah hanya khusus sholat hadar. Tidak boleh orang dalam kondisi musafir itu sholat Jumat, tidak ada. Ya, kecuali dia mengikuti imam mukim ya, untuk sholat Jumat, maka ya sudah dia niatnya berarti dia sholat Jumat dengan imamul qaum, ya, dengan imam negerinya, imam negeri itu, ya, kampung itu. Kemudian al-itmam, melakukan sholat dengan sempurna, itu juga sholatul hadar. Ya. Sholatul hadar. Adapun sholatul safar, al-itmam dilakukan hanya ketika dia mengikuti imam sah, ya, imam ahlu balad, imam ahlu qaryah, ya, itu maka dia harus itmam kalau memang dia mengikuti imam sholat wajib. Begitu ya kira-kira. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini untuk pembahasan sholat safar, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya pekan depan insyaallah taala, sholatul khauf. Wabillahi taufik. Jaga semuanya kesehatan dan semoga Allah taala mengangkat penyakit ini di negeri kita khususnya dan negeri kaum muslimin dan seluruh dunia, dan semoga apa yang kita bahas menjadi bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.